Nah, jadi ini menurut Abang, seberapa berpengaruhnya mahasiswa jika ikut berorganisasi dan bagaimana jika mahasiswa itu tidak berorganisasi itu bagaimana? Pendidikan SD, SMP, SMA yang kita masih disuapin. Iya, betul. Kita disuapin guru-guru kita. Ada lonceng masuk, ya kan, lonceng istirahat gitu. Di dunia kampus ataupun di dunia mahasiswa kita nggak seperti itu. Kita harus mencari sendiri. Kita nggak ada lagi disuapin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Disti. Berhubung ini podcast perdana kita di Ruang Cakrawala. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton, tonton terus dan semoga kalian suka. Nah, jadi sekarang ini kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Abangda Abdul Aziz Lubis. Hai. Yaitu biasanya dipanggil dengan sebutan Bang Adul. Ya. Apa kabar Bang Adul? Sehat, alhamdulillah sehat. Jadi apa nih kegiatan selama COVID ini, Bang? Ya, kegiatan selama COVID dan sebelum COVID sama aja ya. Saya ada pekerjaan profesional dan Abang juga ada usaha pribadi. Itu memang berjalan sebelum COVID dan sesudah dan pas lagi COVID juga tetap berjalan. Tapi ya dampaknya ya sama-sama kita tahu ya, apa dampak dari corona ini. Itu berdampak ke dunia pekerjaan kan juga dunia usaha. Begitulah Mantap. Jadi buat kalian yang belum tahu siapa Bang Adul ini, bolehlah Bang sedikit diperkenalkan. Oh, ya baik ya, saya Abdul Aziz Lubis, saya alumni Ekonomi Wisus Tambuk 2013. Kebetulan sekarang podcast dari HMI Komisariat Ekonomi dan saya sendiri sebagai alumni komisariat tersebut. Saya kuliah di Wisus Tambuk 13, Dek. Wisuda di 2017. Saya berkomisariat terakhir sampai pengurus cabang Medan. Jadi orang biasa manggil saya Adul atau Adul Lubis di kampus maupun di sekitaran HMI-nya. Jadi di internal maupun di eksternal saya cukup aktif dulu di dunia kemahasiswaan. Contohnya saya pernah menjadi bagian dari apa ya kita bilang lembaga internal mahasiswa atau kita sebut Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kebetulan saya sendiri pada saat itu menjadi ketuanya. Itu sih dari saya. Nah, langsung aja ya teman-teman. Aku mau nanya nih Bang, selama Abang jadi mahasiswa, apa sih hal terkesan selama Abang tuh jadi mahasiswa, gitu Bang? Saya pribadi kesan saya jadi mahasiswa Ekonomi Wisu, saya cukup bangga ya karena apa? Saya membawa nama alma mater Ekonomi Wisu sampai ke Pulau Jawa. Mantap. Kan gitu. Saya pernah ke UI kan gitu. Saya juga pernah ke Ambon kan gitu. Nah, jadi saya cukup bangga. Saya punya kesan selama saya bermahasiswa kan gitu. Tapi hal yang paling berkesan pada saya saat aksi penyatuan gitu. Saat terjadi konflik, pas saya masuk, saya masih di dunia konflik Wisu. Pada saat itu Wisu masih pecah dan saya awalnya berasal dari karya bakti. Itulah hal kesan yang memang untuk kemajuan Wisu yang kita lakukan, aksi penyatuan. Itu sih. Itu sih, Dek. Nggak ada hal-hal kesan ya biasa yang seperti akademik, terus kemahasiswaan ya kita sebagaimana mahasiswa ya itu yang kita jalankan sehari-hari. Apa tuh Bang, kalau misalnya di akademik apa tuh kira-kira? Ya kita akreditas, terus kita IP kita harus bagus walaupun kita aktif ya kan, aktif di dunia mahasiswa, aktif di dunia di luar mahasiswa, pokoknya segala aktivitas kampus, segala aktivitas di luar kampus kita aktif, tapi jangan dilupakan gitu. Yang paling utama kita dalam dunia mahasiswa itu memang akademik. Jadi Iya, IP betul. kita harus tidak boleh di bawah 3. Nah, itu yang menjadi acuan kayak mana kita supaya bisa
apa ya, menonjolkan diri daripada orang lain. Nah, itulah ciri khas kita sebagai anak HMI ini gitu. Kita bisa mendapat itu di luar kampus gitu. Jadi kita bisa terapkan atau aplikasikan dunia yang kita dapat dari dunia HMI ini di dalam internal kampus seperti itu. Terus nih Bang, kira-kira kan ini lagi zamannya COVID-19 nih Bang. Kira-kira peran apa sih yang Abang dapat selama COVID-19 ini nih? Peran yang kita Iya, dapat selama peran COVID. sebagai mahasiswa gitu Bang. Tapi Mohon mengenai maaf deh, COVID-19. abang sebelum apa ya, pas COVID ini abang udah nggak mahasiswa, jadi abang nggak ada peran di dunia mahasiswa pas masa COVID ini gitu. Abang udah statusnya alumni corona nih, tapi kalau abang gitu kan posisinya masih mahasiswa di dunia COVID seperti ini, pandemi saat ini, ya abang tetap menjadi apa ya, konsisten terhadap apa ya, diri abang. Bukan kebanyakan mahasiswa sekarang yang kita lihat itu monoton gitu. Iya, betul. Kita bukan kita sendiri yang merasakan pandemi ini, bahkan seluruh dunia. Maksudnya seperti ini, maksudnya apa? Artinya mahasiswa tidak bijak menyikapi ini gitu. Mereka pasrah dengan keadaan, jadi jatuhnya seperti apa ya? Hedonis gitu, seperti apa ya? Apatis Iya. gitu. Gitu Iya, ya, jadi Bang. seperti itu kira-kira. Nah, terus nih Bang, menurut Abang nih, bagaimana menjadi mahasiswa yang peka terhadap isu di negara ini nih? Buat sekarang ini, isu sekarang. Nah, mahasiswa yang peka menurut abang ya, Iya, menurut Abang. yang sekarang dijalanin ini. Ya, Isu di kayak negara ini nih Bang. Oh, isu di negara ini ya. Iya, di negara ini. Berat pembahasannya ya. Ya, Negara boleh lah, ya. Ya, sebagai mahasiswa yang peka itu apa ya? Dia harus update gitu. Iya, betul. Kalau bahasanya jangan kudet. Kudet itu maksudnya kurang update. Iya, betul, Nah, Bang. kita sekarang dipermudahkan gitu. Dengan apa? Dengan ada sosial media dan dengan adanya internet kita bilang kan gitu. Kita bisa melihat, kita bisa bilang kampus ataupun dunia pendidikan saat ini sedang berada daring kan gitu. Iya. Dirumahkan masing-masing pembelajaran ataupun pendidikan sedang berada di rumah. Nah, hal yang seperti ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita peka atau tidak peka terhadap dunia ataupun masalah polemik nasional kita saat ini kan gitu. Malah seperti ini apa ya? Kita bisa meluangkan waktu kita gitu. Lebih banyak waktu kita untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar kita. Iya, Contohnya apa gitu? Apa yang terjadi di saat pandemi gini terhadap mahasiswa kan gitu? Iya. Apa dampak negatif di saat pandemi ini terhadap mahasiswa kan gitu. Nah, kita bisa ngelihat apa ya, salah satu cara untuk apa ya, menyelesaikannya. Nah, pada saat untuk cara menyelesaikannya, di sini butuh apa ya, butuh kayak kita bilang rasa ingin tahu gitu terhadap mahasiswa ini. Rasa ingin tahunya besar. Iya, tinggi. Nah gitu, tinggi kan gitu. Tapi itu mahasiswa itu saya yang alamin kan gitu. Tapi abang ngelihat mahasiswa sekarang malah makin senang gitu. Dia dirumahkan, Iya, sekolah, belajar dirumahkan, dia malah makin senang. Malah dia nggak peduli gitu, malah dia apatis terhadap lingkungan sekitar dia kan gitu. Contohnya aja gitu ya kan. Banyak anak sekolah gitu, mereka bangga dirumahkan, mereka bisa main ataupun rambut mereka gondrong-gondrong seperti mahasiswa Iya, Bang, kan betul. gitu. Nah, di saat dunia mahasiswa mereka malah asik dengan dunia masing-masing. Contoh, mereka asik dengan game mereka masing-masing, asik dengan apa, pacaran. Nah, ini yang terjadi di saat pandemi seperti ini. Malah daya ingin tahu mahasiswa ini menurun menurut abang gitu. Jadi bagi orang yang peka, mahasiswa ada 1-2, tapi butuh rasa apa ya, konsisten, terus capek ya kan. Memang untuk membuat suatu kelompok yang dengan visi dan misi sama gitu, itu memang butuhkan waktu yang panjang gitu. Ya. Tapi kan itu semua bisa dilakukan dengan adanya apa, komunikasi gitu. Jadi yang hal terpenting dari kepekaan terhadap dunia nasional yang kita hadapin sekarang ini adalah komunikasi gitu. Komunikasi antar mahasiswa, antar fakultas, antar universitas gitu, untuk bagaimana menyelesaikan pandemi saat ini gitu. Nah, kita
bisa menunggu pemerintah gitu. Ini memang kebijakan pemerintah, tapi mahasiswa punya peran gitu. Iya, betul. Mahasiswa punya bisa bicara apapun itu dari sepengetahuan mereka. Seperti itu dia. Kayak sekarang kan banyak mahasiswa tuh Bang yang buat posko COVID-19 tuh Bang. Gimana menurut Abang tuh Bang? Nah, itu salah satu apa ya? Bagus gitu ya kan, langkah-langkahnya itu bagus. Hal-hal seperti itu yang harusnya dilakukan seperti mahasiswa gitu. Nah, lebih bagus. Nah, kita setiap universitas ataupun setiap kampus punya fakultas kedokteran kan gitu. Mereka Iya, yang menjiwai di bidang kesehatan. Nah, alangkah lebih bagusnya fakultas-fakultas kedokteran di setiap universitas ini membuat kayak mana ya, vaksin gitu. Vaksin kayak berbagai macam COVID ini kan gitu. Kan banyak ini kan, COVID ini variannya banyak. Nah, kita punya mahasiswa UI yang luar biasa. Pokoknya mahasiswa-mahasiswa yang memang yang di Pulau Jawa yang notabene bagus kan gitu. Nah, fakultas kedokteran, kenapa kita, pemerintah kita, ataupun kenapa pihak kampus tidak apa ya, membuat hal semacam itu gitu, menjadikan wadah gitu sebagai apa ya, temuan kita bilang, ataupun apa ya, mencoba untuk membangkitkan stimulus ekonomi ini supaya apa, negara kita ini negara maju, tidak Iya, bergantungan dengan negara lain. Nah, contohnya untuk di apa ya, masker, hal-hal yang kecil aja, masker. Kenapa gitu? Kenapa kita mahasiswa ataupun mahasiswa orang awam, kita nggak bisa lihat ekonomi masyarakat. Nah, masker, dari masker aja maunya kan gitu. Mahasiswa bisa menciptakan untuk gratis masyarakat. Nah, sekarang ini masker aja kita harus beli, dan kita nggak tahu ekonomi masyarakat kayak mana. Iya, betul. Nah, bisa aja masker itu selama sebulan dipakai dia, kita nggak tahu. Iya Bang. Apalagi tentang apa, kuota internet baru-baru ini aja kan gitu, dikasih pemerintah kan gitu. Sebelumnya kayak mana gitu. Pemerintah menyarankan sekolah daring gitu, tapi tidak bisa difasilitasin. Itu semana, Iya, betul, itu kan Bang. jadi biaya kan. Nah, jadi pihak kampus maunya gitu, ataupun lembaga Kementerian Pendidikan bekerja sama universitas memang yang notabene bagus. Iya, Contoh di Fakultas Kedokteran untuk menyembuhkan atau vaksinasi yang COVID ini gitu. Vaksinasi masyarakat. Iya Bang, betul Bang. Nah, kan gini nih Bang. Kan Abang itu sebagai salah satu mahasiswa aktif ya di kampus ya. Bisa dibilang gitu Iya, ya, Bang? bisa dibilang gitu, Nah, ya. Gini Bang. Terus Abang mengikuti organisasi nggak Bang di kampus itu? Yang ikut lah Dek, yang HMI ya, Bang? HMI Abang ikut. Kalau di internal Abang itu jadi DPM ya kan, ketua Oh, iya. DPM. Kalau di eksternal Abang itu sebagai ikut di HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam, di Komisariat Ekonomi awalnya kan gitu. Nah, jadi ini menurut Abang seberapa berpengaruhnya mahasiswa jika ikut berorganisasi, dan bagaimana jika mahasiswa itu tidak berorganisasi, itu bagaimana? Soalnya kan Bang, banyak yang bilang sekelompok orang itu mementingkan akademik dulu nih, misalnya kuliah aja dulu, belajar terus, organisasi itu nggak usah. Terus ada sekelompok orang yang bilang organisasi itu sangat penting. Nah, itu menurut Abang gimana itu Bang? Ya itu, nah pertanyaannya pengaruh ya kan, pengaruh yang semana-mana ini. Nah, positif apa negatif kita nggak tahu. Nah, Positifnya dulu lah Bang. positifnya dulu ya. Iya. Nah, kalau orang bilang, kita nggak usah, kalau kita mendengarkan setiap orang bilang capek kita deh kan gitu. Nah, itu subjektif kan gitu. Itu bagaimana masing-masing apa ya, didikan keluarga gitu, didikan keluarga ataupun lingkungan sekitar yang tempat dia bermain di dalam, masukin dunia kampus gitu. Nah, kalau bilang akademik, organisasi itu memperlama kita tamat gitu, itu tidak benar kan gitu. Kalau saya pribadi, kalau Abang pribadi ya kan menanggapinnya. Nah, organisasi gitu, organisasi di setiap mahasiswa itu penting gitu, karena Abang gitu, seperjalanan aku jadi mahasiswa, seperjalanan Abang jadi mahasiswa, Abang lebih banyak dapat ilmu ataupun lebih banyak dapat pengalaman tuh di dunia organisasi, internal maupun eksternal gitu. Nah, yang aku dapat dari dunia organisasi itu 80% gitu. Nah, kita di dunia pendidikan mahasiswa ini bukan berbeda dengan dunia pendidikan SD, SMP, SMA yang kita masih disuapin. Iya. Kita disuapin guru-guru kita, ada lonceng masuk, ya kan, lonceng istirahat gitu. Di dunia kampus ataupun dunia mahasiswa kita nggak seperti itu. Kita harus mencari sendiri. Kita nggak ada lagi disuapin gitu. Nah, jadi
abang berpikir gitu. Abang dulu masuk HMI ini semester 3, semester 1, semester 2, abang itu kuliah kupu-kupu gitu. Kuliah pulang, kuliah Iya, pulang. iya, betul. Jadi abang berpikir, gini-gini aja bosan. Abang nentuin pilihan gitu. Abang melihat gitu, bagaimana gambaran-gambaran anak yang berorganisasi pada masa itu gitu. Mereka jarang gitu, nggak jarang. Mereka nggak terlalu open gitu terhadap akademik, tapi mereka bisa gitu, bisa menyikapin dunia-dunia apa yang terjadi di sekitar mereka, tapi mereka bisa juga gitu interaksi dengan dosen, setiap dosen memberikan pertanyaan, sedangkan mahasiswa-mahasiswa yang apa yang kita bilang dia tiap hari datang, dia tiap hari mencatat, itu malah yang nggak tahu apa-apa, malah mahasiswa yang kita nampak jarang masuk ataupun masuk itu bisa ya dia hanya nah dia yang lebih aktif gitu dan dia lebih punya intelektual dibanding mahasiswa yang gitu. Jadi itu yang memacu abang aktif di organisasi. Jadi masuklah abang di HMI karena banyak ilmu yang abang dapat di HMI, akademik, contoh keislaman, sosialnya kan gitu, banyak gitu. Nah itu yang abang aplikasikan ke dalam kampus kan seperti itu. Nah abang aplikasikan ke dalam kampus. Nah sampai saatnya abang jadi dipercaya memegang amanah jadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Hampir 1,5 tahun kan gitu. 2 periode abang jadi ketua DPM. Nah pada saat jadi ketua DPM ini abang pikir bukan rasa bangga. Ini tanggung jawab yang amanah. Amanah yang harus abang jalankan kan gitu. Nah seluruh mahasiswa beribu ekonomi itu harus abang akomodir. Contoh akomodir apa? Aspirasi mereka harus abang sampaikan ke pihak dekanat kan gitu. Nah bukan hanya sebatas aku ketua TM, bukan, aku budak gitu. Jadi menurut abang kalau misalnya tidak berorganisasi kita tidak paham akademik lah, maksudnya itu gimana ya bang? Gini. Di dunia nyata yang akan kita hadapin, Ya betul. itu akademiknya 30% gitu. Yang paling kita hadapin, yang paling dinantikan, yang paling nanti kita kuasain di dunia setelah kita tidak bermahasiswa itu dunia nyata gitu, dunia pengalaman kita Ya, gitu, pengalaman bukan kita. dunia akademik. Bagaimana ini rumus enggak gitu. Abang nggak bilang yang berorganisasi itu sukses. Abang juga nggak bilang yang nggak berorganisasi itu nggak sukses kan gitu. Nah kita tarik diri gitu. Nah kalau kalau aku tadi anak pejabat gitu, anak pengusaha ya, aku nggak perlu mencari sedalam ini bagaimana tentang sosial, tentang akademik. Nah karena udah ada 7 keturunan gitu kan. Iya bang. Nah walaupun kalau abang pribadi, walaupun itu ada, aku tetap udah berkecimpung di sini, aku tetap di dunia ini gitu, dunia organisasi, karena bukan di akademiknya aja, di diri kita juga kita merasa dewasa gitu dalam menyikapi Tertanam setiap dia, masalah. Bang. Iya benar. Betul. Setiap masalah kita bisa menyikapinya, setiap masalah kita bisa menyelesaikannya. Itulah yang ku dapat dari dunia organisasi. Itu aja deh. Jadi kalau menurut abang lah ini, bagaimana jika seorang mahasiswa tidak berorganisasi? Iya itu sah saja gitu. Nah ada kan gitu perspektif atau paradigma pemikiran orang tua kan gitu, orang tuanya yang di kampung kita bilang ngapain organisasi, apa dampaknya samamu Iya, kan betul. gitu, pulang-pulang malam apa yang dapat samamu. Nah itu kan sah-sah saja, tapi kan bagaimana si mahasiswanya ini meyakinkan paradigma orang tuanya ini bahwa yang dijalankannya ini memang positif kan itu, bahwa yang dijalankannya ini untuk dia di 5, 10, 15, 20 tahun ke depan kan gitu, bukan dalam yang dijalankannya pada saat itu. Mahasiswa yang sekarang ini tidak bisa meyakinkan. Nah itulah yang terjadi kenapa mahasiswa dilarang berorganisasi, dia tidak bisa meyakinkan orang tua. Iya, Nah betul. malah dia menyalahgunakan dunia organisasi dia